Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-27 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, bab yang ke-38 berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Kata beliau, bab firman Allah Ta'ala, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut. Dan syaitan hendak menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi sebagian cetakan ada tambahannya ya, al-ayat. Jadi di jamak al-ayat berarti dimasukkan juga dua ayat setelahnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fa kayfa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum ar-rasul, maka engkau akan melihat orang-orang munafikin menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya. Maka bagaimanakah halnya apabila orang-orang munafik itu ditimpa suatu musibah disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini bab ada keterkaitan dengan bab sebelumnya. Ya. Tatkala di bab sebelumnya diterangkan tentang hukum atau tentang kesyirikan dalam ketaatan, yaitu hukum menaati para ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka di dalam bab ini penulis rahimahullah ingin menjelaskan tentang orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan di sini ayat di surah Nisa dan disyaratkan kepada dua ayat setelahnya. Iya. Dan penulis akan menafsirkan ayat ini ya, akan menjelaskan beberapa asar untuk menafsirkan ayat ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab yang diturunkan pada nabi sebelumnya. Tapi mereka ini ingin berhukum kepada hukum tagut. Mereka ingin berhukum kepada selain hukum Allah dan selain hukum Rasulnya, yaitu mereka berhukum kepada hukum tagut. Padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut. Ya, sebab kekafiran kepada tagut itu ada di syariat Nabi Muhammad dan ada di syariat para nabi sebelumnya. Sedangkan mereka ini sudah mengaku beriman kepada syariat Nabi Muhammad dan syariat sebelumnya. Apabila mereka diseru untuk berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mereka berpaling dengan keberpalingan yang
penuh dengan kesombongan dan penolakan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana jadinya keadaan dan perilaku mereka. Andai kata musibah-musibah menimpa mereka, kemudian mereka perlu kepada Rasul dalam hal tersebut, yaitu agar Rasul berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, dan agar menghilangkan kesusahan-kesusahan yang menimpa mereka. Jadi kalau mereka datang kepada Rasul dengan membawa sekian banyak udzur terhadap mereka, terhadap perbuatan mereka selama ini, ya, dan mereka pun bersumpah bahwa mereka tidak menginginkan untuk menyelisihi Rasul, tapi menginginkan kebaikan dan persatuan manusia. Baik, jadi ini pokok dari kandungan ayat. Ya, sisi pembahasan yang ingin ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menerangkan tentang celaan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Seperti siapa yang disebut di dalam ayat ini dari kalangan Yahudi dan kaum munafikin yang berhukum kepada selain hukum Allah, padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut. Tagut sudah berlalu ya penjelasannya. Faedah yang terkandung di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh yang pertama adalah kewajiban berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban menerima hal tersebut. Ya, dan inilah tauhid bagi seorang Muslim dan Muslimah. Kewajiban untuk berhukum kepada hukum Allah. Iya. Di mana dia yakini bahwa hukum itu datangnya hanya dari sisi Allah, dan juga diyakini kewajiban terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini, berarti dia tidak menegakkan makna tauhid dengan sebenarnya. Ya, karena terkandung di dalam makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah, makna kewajiban berhukum hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua dari ayat, bahwa barang siapa yang berhukum kepada selain syariat Islam, dia bukanlah seorang mukmin dan tidak termasuk sebagai orang yang melakukan perbaikan, meskipun dia menyatakan bermaksud mengadakan perbaikan. Seperti kaum munafikin ini. Iya. Jadi walaupun mereka menyatakan ingin melakukan perbaikan, tapi hakikatnya itu adalah berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Dan di dalam bab ini tidak dirinci tentang hukum tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Setelah kita tahu kewajiban berhukum dengan hukum Allah, maka siapa yang tidak berhukum dan selain hukum Allah, maka ini tentunya bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan keimanan. Tapi apakah mengkafirkan pelakunya? Iya. Jawabannya bahwa ini dirinci di beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia yakini bahwa hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah, semisal dengannya atau setara dengannya, maka ini dihitung apa? Dihitung syirik akbar, dihitung kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Ya, demikian pula kalau dia yakini bahwa hukum selain Allah lebih baik, lebih utama daripada apa? Hukum Allah. Tentunya ini lebih besar lagi kekufurannya. Iya. Nah, yang ketiga, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia tahu bahwa hukum Allah yang paling baik. Iya. Dia tahu bahwa hukum Allah yang paling baik. Hanya saja ia didorong oleh hawa nafsunya atau didorong
oleh keduniaan, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Dikatakan sebagai orang yang berdosa besar. Ya. Baik. Jadi ini rinciannya berkaitan dengan hal ini. Dan orang-orang yang diberi udzur karena dia tidak berhukum dengan selain hukum Allah, atau orang-orang yang orang-orang yang diberi udzur itu kaitannya dengan orang yang terpaksa. Orang yang tidak memiliki pilihan lain. Orang yang memang terpaksa, dan lagi pembahasannya ya. Baik, jadi itu rinciannya secara global. Kemudian yang ketiga, bahwa barang siapa yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah tagut. Dan barang siapa yang mencari hukum selain yang diturunkan oleh Allah, berarti dia telah berhukum kepada tagut. Meskipun dia menamakan hukum tersebut dengan nama apapun. Iya. Ya, nama apapun yang dinamakan dengannya, itu hakikatnya. Jadi berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah disebut apa? Tagut. Mencari hukum dari selain Allah itu artinya dia telah berhukum kepada siapa? Kepada tagut. Ya. Kemudian yang keempat, kewajiban untuk kufur kepada tagut. Ya, dan tagut itu banyak macam. Pokoknya ada 5 seperti yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Dan salah satunya adalah orang yang tidak berhukum dengan apa? Hukum Allah. Ya. Kemudian yang kelima, peringatan dari tipu daya syaitan dan upaya syaitan untuk menghalangi manusia dari al-haq. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada kisah di dalam ayat ini, orang-orang yang mengaku sudah berada di atas Alkitab dan juga mengaku ikut kepada Nabi Muhammad, tapi ternyata ia berpaling dari kebenaran, disesatkan oleh syaitan. Ya. Kemudian barang siapa yang disuruh untuk berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia wajib untuk memenuhi dan menerima ajakan tersebut. Kalau berpaling, maka dia adalah munafik. Seperti yang disebut di dalam ayat di sini. Nah, kemudian dari manfaat di dalam ayat, ya, bahwa pengakuan bermaksud baik bukanlah alasan ya untuk seseorang bahwa dia boleh berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat juga di dalam ayat-ayat ini bahwa apa-apa yang kitab-kitab ya itu diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan terdapat bahwa berpaling dari syariat Allah, berpaling dari berhukum kepada hukum Allah, ini adalah hal yang akan menjatuhkan kaum muslimin ke banyak masalah. Ya, ini saja di ayat ini terlihat ya dari sebagian orang menjatuhkannya ke dalam berbagai kerusakan. Maka demikian pula umat Islam apabila berpaling dari berhukum kepada hukum Allah ini. Dan ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa ya perhukuman kemudian pengaturan kemaslahatan umum yang disebut sebagai siasah itu adalah bagian dari agama, tidak dipisahkan dari agama, sebab itu diatur dan ada tuntunannya di dalam agama kita. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa hadits di sini atau membawakan ayat yang lain, ayat-ayat yang lain. Kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan firman Allah Ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka justru menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Iya. Ini ayat terhadap kaum munafikin. Disebutkan sifat mereka. Jadi dari sifat kaum munafikin, kalau ditegur, jangan kamu berbuat kerusakan, dia menjawab apa? Bahkan kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Iya. Maka di dalam ayat ini, Allah menyebutkan sifat kaum munafikin, bahwa mereka ini mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Dan dari bentuk kerusakan, itu berhukum dengan selain apa?
hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau menerangkan secara umum bahwa menyuruh manusia berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah bentuk dari berbuat kerusakan. Bentuk dari berbuat kerusakan. Ya, dan ayat ini wa idza qila lahum la tufsidu, apabila dikatakan kepada mereka adalah apa? Kaum munafikin. Jangan kalian berbuat kerusakan. Menunjukkan bahwa ifsad semuanya adalah perkara yang dilarang. Dan berbuat kerusakan itu ya, artinya mengadakan perubahan terhadap apa yang Allah tetapkan. Setelah diutusnya para nabi dan para rasul, diturunkan kitab-kitab untuk menerangkan agama yang lurus. Maka siapa yang merubahnya dengan berbuat kesyirikan di dalamnya, berbuat bid'ah atau berbuat maksiat, maka ini artinya dia telah berbuat apa? Telah berbuat kerusakan. Maka ini ayat cakupannya luas sekali. Sebab kerusakan itu banyak bentuknya. Ada rusak di dalam kesyirikan, rusak dalam bentuk kesyirikan, ada rusak dalam bentuk bid'ah, dan ada rusak dalam bentuk kemaksiatan. Ya, dan ini dilarang secara umum. Ayat ini ditujukan kepada kaum munafikin ya di tempat ini. Dan semisal dengannya juga di surah Al-Baqarah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Dilarang untuk berbuat kerusakan. Dan jawaban kaum munafikin, innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Iya. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, peringatan akan bahaya berhukum dengan peraturan dan undang-undang yang memiliki syariat. Meskipun pelakunya menyatakan bahwa mereka bermaksud baik, ingin mengadakan perbaikan. Iya. Kemudian yang kedua, iya, bahwa mengaku bertujuan membuat perbaikan bukan merupakan alasan untuk meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, peringatan dari sikap kagum terhadap pendapat manusia. Karena pendapat manusia itu iya, bukan ukuran, bukan pegangan. Yang menjadi pegangan adalah apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang hatinya sakit akan memandang kebenaran sebagai kebatilan dan memandang kebatilan sebagaimana kebenaran. Ya, memandang kebatilan sebagai kebenaran. Nah, kemudian yang kelima, bahwa niat baik pada seorang itu tidaklah menjadikan orang tersebut boleh berbuat perkara yang menyelisih syariat. Dan juga ayat ini terdapat di dalamnya iya, penyebutan bahaya kaum munafikin. Penyebutan bahaya kaum munafikin terhadap apa? Umat Islam. Dan bahaya mereka ini adalah bahaya yang sangat besar. Karena itu diuraikan tentang bahaya kaum munafikin di banyak tempat dalam Al-Quranul Karim. Di awal surah Al-Baqarah saja disebutkan 5 ayat tentang orang-orang yang beriman, 2 ayat tentang orang-orang kafir, setelah itu 13 ayat tentang kaum munafikin. Sifat-sifat mereka. Paling banyak diuraikan tentang apa? Kaum munafikin. Sebab ini bahayanya lebih besar. Yahudi dan Nasara semua orang tahu, bukan Islam. Dan umat Islam secara otomatis apa? Berhati-hati dari mereka. Tapi orang-orang munafikin ini mengaku dari umat Islam. Berpakaian seperti pakaian umat Islam. Iya. Sehingga menipu banyak dari manusia. Menipu banyak dari manusia. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa membolehkan untuk berbuat maksiat ya, dan mencari jalan supaya maksiat itu dibenarkan, itu dari jalannya orang-orang munafikin. Dari jalan kaum munafikin. Kemudian ayat berikutnya kata beliau rahimahullah, wa qauluhu
wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan firman Allah Ta'ala, ya, janganlah kalian berbuat kerusakan setelah diperbaikinya, sesudah Allah memperbaiki bumi tersebut. Ya, bumi ini diperbaiki dengan apa? Diutusnya para nabi dan para rasul, diturunkannya kitab-kitab, diterangkannya segala tuntunan dan syariat, dan dijelaskan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini artinya bumi telah diperbaiki. Maka siapa yang membuat perubahan setelah itu, maka dia telah berbuat kerusakan. Telah berbuat kerusakan. Ya. Dan ayat-ayat ini juga terdapat di dalamnya pelajaran bahwa beda jalan umat Islam dan selain jalan umat Islam. Sebagaimana beda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana berbeda antara mengadakan perbaikan dan berbuat kerusakan. Iya. Ini adalah perkara yang berbeda. Ya, terdapat di dalam ayatnya bahwa jadi maksud dan pendalilan penulis terang ya bahwa diharamkan berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya, dan dimaklumi bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah dari bentuk apa? Berbuat kerusakan. Iya. Faedah dari ayat yang pertama bahwa kemaksiatan adalah kerusakan di atas muka bumi. Dan ini cakupannya luas ya, kerusakan, kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Kemudian yang kedua bahwa ketaatan adalah perbaikan bagi bumi. Nah, kalau dia mengadakan ketaatan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdakwah di jalan Allah, maka ini adalah bentuk-bentuk dari mengadakan perbaikan. Iya, karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para nabi kaitannya dengan itu. Kata Nabi Syuaib, in aradtu illa al-islah mastata'tu, wa ma taufiqi illa billah. Kata beliau, sungguhnya aku hanya menghendaki al-islah, perbaikan, sesuai dengan kemampuanku. Iya. Dan aku tidak memiliki taufik kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah bentuk dari perusakan di atas muka bumi. Iya. Dan penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat di sini. Beliau ingin menerangkan bahwa kebaikan manusia dan perbaikan bagi manusia itu tidak akan terwujud kecuali dengan berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalamnya lah terdapat segala bentuk perbaikan dan segala cara untuk mengadakan perbaikan tersebut. Dan di dalam ayat terdapat larangan berbuat kerusakan dari segala sisi dan segala bentuknya. Segala sisi dan segala bentuknya. Kemudian ayat berikutnya, wa qawluhu afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Dan firman Allah Ta'ala, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Baik. Ini ayat menjelaskan pengingkaran terhadap orang yang keluar dari hukum Allah. Iya. Keluar dari hukum Allah dengan mencari hukum-hukum jahiliyah. Jadi disebut bahwa itu dari bentuk apa? Hukum jahiliyah, mencari selain dari hukum Allah. Ya, kemudian Allah tegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik hukumnya kecuali dari apa? Dari Allah. Tidak ada yang hukumnya lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hukum di dalam ayat ini, wa man ahsanu minallahi hukman, hukum ini terbagi dua ya. Mencakup dua hal, hukum kauni dan hukum apa? Hukum syar'i. Hukum kauni dan hukum syar'i. Ya. Baik. Jadi padahal yang merupakan penciptaan Allah, penakdirannya, hukum Allah yang terbaik. Juga pada ketentuan dan syariatnya, hukum Allah yang terbaik. Tapi mungkin ada yang bertanya ya,
Lalu bagaimana dengan musibah-musibah yang menimpa seperti gempa, longsor, tsunami, dan semisal dengan itu? Apa itu juga dikatakan paling baik? Ya, jawabannya bahwa hal-hal tersebut sebagaimana seluruh perkara yang ditakdirkan, semuanya memiliki maksud yang baik di sisi Allah. Karena itu tidak ada hal yang jelek dinisbatkan kepada Allah. Rasulullah telah bersabda, "Wasyarru laisa ilaika." Kejelekan itu tidak pernah dihantarkan kepada engkau, ya Allah. Jadi seluruh yang diperbuat oleh Allah semuanya adalah kebaikan. Ya. Adanya kekufuran, adanya maksiat, itu adalah ujian dan cobaan. Memang jelek. Ya. Allah tidak ridha kekufuran. Allah tidak ridha terhadap kemaksiatan. Dan memberikan ancaman terhadap pelakunya. Dan ditakdirkannya hal tersebut ada hikmah yang sangat besar di sisi Allah. Untuk menguji siapa di antara manusia yang benar keimanannya dan siapa yang berdusta. Iya. Jadi ini dari perkara pokok yang penting untuk diperhatikan. Baik. Ya, di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, wajibnya berhukum kepada syariat Allah. Kemudian yang kedua, bahwa apa-apa yang menyelisih syariat Allah, maka itu termasuk hukum jahiliyah. Ya, kemudian yang ketiga, penjelasan tentang keistimewaan hukum-hukum syariat. Ya, bahwa pada hukum syariat itu adalah hal yang terbaik, yang paling adil dan mengandung kasih sayang untuk manusia. Iya. Kemudian yang keempat, bahwa undang-undang buatan manusia dan aturan-aturan buatan manusia itu adalah kekufuran. Sebab manusia ini telah diperbaiki dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi siapa yang mencari selain daripada itu, maka artinya dia akan merusak, berbuat kerusakan. Sisi pendalilan pokoknya bahwa berhukum mencari hukum selain daripada hukum Allah, ini termasuk dari perbuatan mencari hukum jahiliyah. Dari perbuatan mencari hukum jahiliyah. Ya, dan itu adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Baik, kemudian beliau bawakan hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Qala an-Nawawi haditsun sahih. Ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kecuali setelah hawa nafsunya tunduk mengikuti risalah yang aku bawa. Nah, ini kata Nawawi hadits sahih. Kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya, haditsnya lumayan. Di dalam sanadnya ada Nuaim bin Hamad Al-Khuzai dan beliau dhaiful hadits. Juga ada keterputusan dalam sanad dan ada kegoncangan dalam riwayat. Iya. Dari sisi mana ini hadits benar ya? Cuman dari sisi riwayat haditsnya lemah. Ya, sisi pendalilan penulis rahimahullah dengan membawakan hadits ini di sini adalah beliau ingin menjelaskan bahwa seorang hamba itu yang beriman dan benar keimanannya, hawa nafsunya harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian. Faedah dari hadits ini atau ya dari hadits yang pertama, wajibnya mencintai dan mengamalkan segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi hal tersebut berupa syariat beliau. Kemudian yang kedua, wajib membenci semua perkara yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri daripadanya. Kemudian yang ketiga, ya, hilangnya keimanan dari orang yang condong dengan hatinya untuk menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara lahir dia mengamalkan. Jadi kalau orang yang menyelisihi Rasulullah
hatinya membenci, ya, berbeda. Walaupun zahirnya beramal, tetapi itu tidak dianggap seperti kebanyakan dari kaum munafikin. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini riwayat ya terkait dengan ayat. Yang pertama terkait dengan judul bab. Faqala Sya'bi, dan berkata Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Ini tampak ya bahwa riwayatnya mursal karena Sya'bi ya tidak menghadiri kisah ini. Terjadi perselisihan antara seorang dari kalangan munafikin dan seorang dari kalangan Yahudi. Maka faqala al-yahudiyyu natahakamu ila Muhammad. Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah wa la yamilu fil hukmi. Wa qala al-munafiq la natahakam ila al-yahud. Ya, wa qala al-munafiq natahakam ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwah wa yamiluna fil hukmi. Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan fi Juhayna fayatahakamani ilayhi fanazalat alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Ya. Asy-Sya'bi berkata telah terjadi perselisihan antara seorang dari kalangan munafikin dan seorang dari kalangan Yahudi. Kemudian si Yahudi berkata, kita berhukum kepada hukum Nabi Muhammad. Ini si Yahudi ya. Sebab dia mengetahui bahwa beliau tidak mau menerima suap, tidak memihak di dalam hukum. Ya, sementara orang munafikin itu berkata, kita berhukum kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi kaum munafikinnya sendiri ingin berhukum kepada siapa? Orang Yahudi. Yahudinya sendiri ingin berhukum kepada siapa? Kepada hukum Nabi Muhammad. Perhatikan ya bahaya kaum munafikin ini. Ya. Karena dia mengetahui bahwa orang-orang Yahudi suka menerima suap dan memihak dalam hukum. Oleh karena itu keduanya pun bersepakat untuk mendatangi dukun dari suku Juhainah. Lalu mereka berdua berhukum kepadanya. Maka turunlah ayat ya, yang disebutkan di awal bab ya. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman kepada Allah, kepada agama yang diturunkan dan kepada agama yang diturunkan ya kepada sebelummu. Nah, jadi ini penjelasan tentang sebab turunnya ayat. Ya, walaupun haditsnya lemah, ya, tapi yang dimaksudkan oleh penulis di sini memperjelas ya dari makna ayat. Ya, dan sebenarnya dari teks ayat itu sudah mendukung ya makna yang disebut di di ucapan Asy-Sya'bi di sini. Wakila, dan ada yang berkata nazalat fi rajulaini ikhtafama. Faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Thumma ba'da dhalika tarafa'a ila Umar. Fadakara lahu ahaduhuma al-qissah faqala lilladhi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadhalik qala na'am. Fadarabahu bis-sayf faqatalah. Ya, disebutkan bahwa ayat tersebut turun, ya ayat yang merupakan judul bab ya, turun berkenaan dengan dua orang yang berselisih. Maka salah seorang di antara mereka berkata, kita mengangkat permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya berkata, kita mengangkat permasalahan ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Ini orang Yahudi ya. Kemudian setelah keduanya mengangkat permasalahannya kepada Umar, ya, seorang di antara keduanya menceritakan kisah tersebut kepada Umar. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak ridha untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kisah tersebut benar demikian? Maka orang tersebut menjawab, iya. Maka Umar pun menebas orang tersebut dengan pedang hingga membunuh orang ini. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini dengan membawakan asar, ini riwayat memperjelas ya makna ayat. Iya. Bahwa berhukum kepada selain hukum Allah itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan perintah Allah. Iya. Suatu hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di asar Umar yang terakhir menunjukkan bahwa dia murtad, keluar dari Islam karena Umar apa? Memenggal lehernya. Iya, asar yang terakhir ini ada kelemahannya dari sisi sanad.
Cuman katanya disebutkan bahwa ada riwayat yang semisal dengannya dari Ibnu Abbas. Iya. Baik, terdapat pada dua athar ini, pertama kewajiban berhukum kepada hukum Allah. Iya. Dan terdapat di dalam kedua athar tentang ancaman bagi siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat pada dua athar ini hakikat dari kaum munafikin itu bagaimana. Iya. Dan pada athar ini juga terdapat yang pertama, pada athar yang pertama terdapat bahwa kaum munafikin itu mereka menerima suap dan tidak adil di dalam berhukum. Itu berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak menerima hal tersebut dan beliau tidak memihak dalam hukum, tapi memutuskan sesuai dengan kebenaran. Dan di athar yang terakhir ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, tidak rida berhukum kepada Rasulullah, ini dihukumi murtad. Sebab masalahnya di sini dia tidak rida dengan hukum Allah. Dan ini jelas kekafirannya ya. Sebab orang yang tidak rida dengan hukum Allah itu dianggap sebagai kekafiran yang jelas. Iya. Hal yang membatalkan dasar dari tauhidnya. Dan disyariatkan seorang itu marah karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah karena Allah, marah karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan karena agamanya. Iya. Dan terdapat bahwa siapa yang memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangan, dia rubah dengan tangan. Dan Umar telah diizinkan ya adalah hal yang seperti ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan dikatakan bahwa Umar main hakim sendiri. Ya, tidak, karena beliau telah diizinkan di dalam hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai dari bab ini. Di dalam bab kata penulis fihi masail, terdapat beberapa masail. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatin nisa. Wa ma fiha minal i'anati ala fahmi tagut. Tafsiran ayat yang terdapat pada surah Nisa dan mengandung keterangan yang dapat membantu tentang memahami tagut. Ya. Dapat membantu memahami mana tagut. Di sini tagut diartikan apa? Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tagut itu banyak bentuknya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Demikian pula kalau dia taat kepada pemerintah dan ulama pada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu bagian dari ridha kepada tagut. Kemudian yang kedua ya, kata penulis rahimahullah, tafsiru ayatul Baqarah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Ya, tafsiran ayat surah Al-Baqarah, dan janganlah apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian yang ketiga, tafsiru ayatil A'raf wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tafsiran ayat dalam surah Al-A'raf, dan jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Ini penjelasannya tentang larangan berbuat kerusakan dengan segala bentuknya. Dan perlu saya tekankan ya bahwa dalam Al-Quranul Karim banyak perbuatan yang disebut dengan perbuatan kerusakan. Ya, membunuh disebut kerusakan, kesyirikan disebut kerusakan, mencuri disebut kerusakan. Ya. Berucap yang batil disebut kerusakan. Nah, ada beberapa penggunaan dalam Al-Quran untuk perbuatan kerusakan, menunjukkan bahwa perbuatan kerusakan ini luas cakupannya. Ya, bukan sekadar pada maksiat saja. Masuk di dalamnya kesyirikan, bid'ah, dan segala bentuk maksiat. Iya. Maka siapa yang mengadakan kesyirikan, berbuat bid'ah dan maksiat, ini artinya dia telah berjalan di atas muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ini subhanallah kandungan dari ayat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi ini. Ya, betapa lancangnya ya manusia itu. Allah sudah memperbaikinya, kemudian dia apa? Dia merusaknya. Iya, dan ini penggambaran yang sangat mendalam tentang bahaya berbuat hal-hal yang dengannya terjadi kerusakan di atas muka bumi.
Kemudian yang keempat, tafsiru apa hukmil jahiliyah. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Ini telah kita terangkan ya. Bahwa mencari hukum selain daripada hukum Allah itu disebut. Artinya apa? Dia berhukum kepada hukum jahiliyah. Kemudian yang kelima, maqala Sya'bi fi sababi nuzulil ayatil ula. Apa yang dikatakan oleh Sya'bi tentang sebab turun ayat yang pertama. Iya. Itu sudah kita baca. As-sadisatu tafsirul iman as-sadiqi wal kadhib. Yang keenam adalah penafsiran iman yang jujur dan iman yang dusta. Iman yang jujur itu mengandung penerimaan, ketundukan terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Itu iman yang jujur. Adapun iman yang dusta selain daripada itu. Nah, kemudian yang ketujuh, kisah Umar ma'al munafiq. Kisah Umar bersama apa? Seorang munafik. Ini sudah diterangkannya kisahnya. As-samina, kaunul iman la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu tab'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, keimanan yang benar tidak akan tercapai oleh seorang sebelum dirinya itu hanya sebelum hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bab yang ke-38. Ya, dengan ini selesai sudah penjelasan tentang beberapa pokok dari kesyirikan dalam uluhiyah. Walaupun akan datang lagi ya, cuman di bab setelahnya penulis masuk menjelaskan tentang kesyirikan dalam apa? Asma wa sifat. Iya. Dalam nama-nama dan sifat. Baik. Dan kalau berbicara tentang hukum itu ada kaitannya dengan tauhid rububiyah dan ada kaitannya dengan tauhid apa? Uluhiyah. Ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Baik, untuk pagi ini sampai sini dulu ya. Ini hari Jumat. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.